Hasil daripada video kali ini yaitu pembuatan sebuah form input dengan menggunakan tag form yang dalamnya ada elemen input berupa type text, input berupa password, input berupa radio, checkbox, dan juga menambahkan button untuk pembuatan sebuah form pendaftaran siswa baru seperti ini. Selamat berjumpa kembali di channelnya Andrea Rio. Masih untuk pembahasan pembelajaran HTML. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tag form. Form di sini itu biasanya digunakan dalam sebuah halaman web untuk melakukan interaksi dengan pengunjung web. Jadi misalnya untuk mendapatkan sebuah komentar, sebuah data dari user, ataupun yang sekarang sering dijumpai yaitu untuk pendaftaran keanggotaan ataupun pendaftaran siswa baru misalnya. Yang sering kita lihat seperti ketika mendaftar akun suatu web tertentu, misalnya Facebook. Nah, di sana ada inputan berupa nama, email, lalu password, username, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya form. Itu dibangun dengan menggunakan tag form di HTML. Baik, kesempatan kali ini saya sudah siapkan file yang saya simpan di folder yang kemarin, script HTML dengan nama yaitu form.html. Nah, untuk tag form itu sendiri, bentuk umum ataupun struktur daripada tag form adalah seperti ini. Nanti di dalamnya ada elemen-elemen untuk inputan daripada form tersebut. Banyak elemennya, apakah nanti berupa inputan teks, password, lalu combo box, radio, dan yang lainnya. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu untuk yang sekarang adalah form dengan elemen yaitu adalah input. Nah, di sini untuk form inputnya saya akan bahas yaitu adalah tentang teks, password, radio, dan juga checkbox. Baik, langsung saja bahwa dalam sebuah form itu akan memiliki banyak elemen. Contoh saya akan buatkan yaitu inputan type-nya adalah teks. M-nya saya kasih nama misalnya adalah nama, dan juga atribut yang lainnya ID saya kasih identitasnya adalah nama. Oke, kita lihat hasilnya di web browser. Nah, untuk elemen inputan itu akan ataupun yang bertipe teks itu akan menghasilkan sebuah elemen input seperti ini yang bisa kita masukkan berupa huruf dan juga berupa angka. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk melengkapi daripada sebuah elemen input ini biasanya ada di depannya ada untuk keterangan daripada elemen tersebut ada yang disebut dengan yang namanya label. Nah, di sini kita ditambahkan yang namanya adalah label. Label misalnya ini untuk nama dengan label yang akan tampilkan adalah nama seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi label juga digunakan untuk memudahkan user ketika akan memasukkan data ke dalam sebuah inputan ini. Bisa kita klik di bagian form inputnya ataupun bisa diklik di bagian labelnya. Itu yang pertama adalah inputan berupa teks. Yang selanjutnya saya akan coba juga untuk memasukkan inputan berupa yang namanya password. Oke, contoh misalnya saya kasih lagi label. Labelnya untuk yaitu password, dan juga label yang akan dimunculkan adalah password. Lalu inputannya type-nya adalah password. Name-nya samakan password dan juga ID-nya untuk nanti inputannya yaitu password. Oke.
Simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Ada perbedaan antara inputan berupa teks dengan inputan berupa password. Dia tidak akan dimunculkan di bagian yang namanya interface front end seperti ini. Lalu yang selanjutnya, selain dari tadi inputan type text dan juga password, yang selanjutnya saya akan coba masukkan inputan type-nya berupa radio. Radio ini merupakan komponen form yang mana membuat user harus memilih salah satu pilihan yang tersedia. Ya. Contohnya misalnya kalau di form pendaftaran misal adalah jenis kelamin. Saya akan coba buatkan di sini label itu adalah jenis kelamin dan tes labelnya adalah JK. Oke, di sini input type-nya adalah yo dengan name-nya adalah jenis kelamin dan juga identitasnya ini adalah pria. Oke, seperti ini. Nah, untuk radio nanti yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, kalau disimpan, tidak hanya bentuknya adalah seperti ini. Maka di sini kita harus buatkan lagi sebuah label ataupun keterangan. Ya, misalnya di pria berarti ada label lagi pria. Di sini saya buatkan lagi label. Ini untuk yang namanya pria, yang akan ditampilkannya adalah pria. Seperti ini. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Dia jenis kelamin pria. Satu lagi, saya copy paste. Yang ini type-nya sama radio, lalu name-nya sama, jenis kelamin, lalu ID dan juga label saya ganti menjadi wanita. Nah, yang akan ditampilkan adalah wanita seperti ini. Oke, ini jadi pilihannya pria atau wanita. Nah, yang perlu diperhatikan juga sekarang gini, name-nya adalah pria. Lalu yang satunya lagi name-nya adalah wanita. Nah, seperti ini. Ini akan memiliki hasil yang berbeda karena ini radio 1 name-nya pria, radio yang selanjutnya adalah wanita. Ketika kita simpan hasilnya, ketika dipilih pria, dipilih wanita, maka kedua-duanya akan terpilih. Nah, kita kembali lagi ke definisi bahwa yang namanya komponen radio itu merupakan komponen form yang mana user harus memilih salah satu pilihan. Nah, di sini ada kesalahan codingnya bahwa identitas daripada name itu harus sama, tapi memiliki ID ataupun nilai yang berbeda. Nah, nanti itu dibahas di CSS dan juga di PHP. Baik, kita lanjutkan kembali. Selain yang elemen inputan berupa radio, ada lagi yaitu elemen kalau radio untuk memilih salah satu, ada lagi elemen yang untuk memilih lebih dari salah satu ataupun lebih dari satu. Jadi ada elemen yang digunakan untuk memilih lebih dari satu, yaitu menggunakan elemen yang disebut checkbox. Ya. Jadi checkbox ini memiliki tampilan yang hampir mirip dengan radio button, namun checkbox itu digunakan untuk tampilan form input agar user bisa memilih lebih dari satu. Oke, kita akan coba buatkan lagi. Label ini adalah misalnya hobi. Oke, label hobi form hobi. Saya akan buatkan elemennya yaitu input, type-nya adalah checkbox. Oke, seperti ini misalnya checkbox. Lalu saya kasih nama, ini name-nya adalah hobi. Lalu ID-nya adalah yang pertama, misalnya hobinya yaitu membaca. Oke.
membaca. Ini juga sama, dia membutuhkan label lagi. Misalnya labelnya ini berarti adalah membaca. Yang akan ditampilkan ke layar adalah membaca. Oke, seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Oke, hobinya membaca. Ini adalah komponen checkbox. Oke ya, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk hobi saya coba lebih dari satu karena tadi digunakan untuk memilih pilihan yang lebih dari satu. Yang ini misalnya yang kedua hobinya adalah olahraga. Oke, olahraga, tampilannya olahraga. Lalu yang ketiganya hobinya adalah misalnya traveling. Ini tampilannya traveling. Oke, kita akan coba simpan. Lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi, untuk checkbox pilihannya itu bisa lebih dari satu. Oke, itu adalah tag form dengan elemen inputnya, yaitu berupa pemanggilan elemen input ada berupa teks, password, radio, dan juga checkbox. Lalu ada lagi selain yang ini, misalnya inputan type, tetapi dengan inputannya yang dibatasi. Contoh, kalau yang ini kan inputannya tidak dibatasi. Kita bisa memasukkan data ataupun huruf, angka, itu berapa saja, tidak dibatasi. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah inputan type text, tapi dibatasi? Nah, itu ada atributnya lagi. Oke, saya coba yang ini, saya copy lagi. Ini misalnya inputan berupa NIS, nomor induk siswa. Nah, input type-nya sama, teks, ininya NIS, ID-nya juga NIS. Nah, ada atribut tambahan lain, yaitu yang disebut dengan ya, max length. Nah, ini max length ini digunakan untuk membatasi, kan digunakan untuk membatasi inputan yang masuk ke dalam inputan type berupa teks. Misal untuk name itu adalah misal 10 karakter. Saya simpan seperti ini. Oke. Nah, sehingga ini saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-11 ini saya masukkan lagi, itu sudah tidak bisa. Nah, itu di inputan type berupa teks, tapi ada atribut tambahannya yaitu max length-nya, bisa kita tentukan berapa digit yang bisa dimasukkan. Oke, udah seperti ini. Yang selanjutnya ada lagi untuk biasanya sebuah form. Jadi biasanya sebuah form itu ada yang disebut dengan button untuk menyimpan. Nah, saya coba tambahkan di sini untuk inputan type button-nya. Nah, itu bisa menggunakan input type button seperti ini, input type button. Nah, tapi tidak disarankan untuk tag berupa button. Lebih bagusnya teman-teman nanti langsung saja menggunakan tagnya yaitu tag button. Contoh misalnya di sini adalah simpan button type yaitu submit. Nah, kenapa tadi saya tidak menyarankan dengan tag inputan berupa button? Karena itu akan jelas berbeda nanti pemahamannya. Jadi kita gunakan tag yang sesuai aja di tag HTML. Untuk membuat button ya menggunakan tagnya yaitu tag button. Oke, untuk tag button itu untuk atribut type-nya ada 3. Yang pertama ada submit, itu untuk mengirim data yang ada pada form. Yang kedua ada reset, untuk menghapus data yang sudah diinputkan di form. Dan yang ketiga adalah button, itu untuk spesifik lebih lanjutnya lagi di pembahasan di PHP nantinya. Ya, nah form udah menjadi
seperti ini, ada NIS, nama, password, jenis kelamin, lalu hobi, dan juga sudah ada yaitu berupa button simpan. Oke. Nah, tapi ini kelihatannya kurang menarik karena belum begitu rapi. Sebenarnya bisa dirapikan lagi menggunakan CSS ataupun yang sejenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba rapikannya dengan menggunakan tag-nya yaitu tag table. Nah, untuk tag table yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya, kita buatkan dulu table seperti ini. Lalu kita lihat di sini butuh berapa kolom? 1, 2. Saya kira butuh yang namanya 2 kolom. Oke, berarti tr. Lalu di dalamnya butuh yang namanya 2 kolom. td seperti ini. Lalu kita form, kita pindahkan terlebih dahulu untuk form setelah tag table. Lalu table yang ini kita pindahkan terlebih dahulu setelah tag form. Nah, seperti ini. Kita masukkan dulu. Untuk yang pertama, label dimasukkan ke sini. Lalu juga form input ini dimasukkan ke sini. Ini untuk table, kasih bordernya adalah 0. Coba jalankan. Ya, sudah. Ini lainnya adalah center. Oke, jadi sudah agak rapi seperti ini. Kita coba masukkan yang lainnya lagi. Oke. Sudah pas seperti ini sebagai sebuah form inputan. Ada NIS tadi, NIS-nya sudah ada, lalu nama, lalu ada lagi password, lalu bisa dipilih jenis kelaminnya, hobinya seperti ini, lalu nanti tinggal disimpan. Sampai sini dulu pembahasan untuk tag form. Masih banyak lagi pembahasan tentang tag form akan dibahas di video-video selanjutnya. Terima kasih.